Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu apa? Kalau kita biasanya disuruh bikin presentasi ya ke depan gitu, pasti kita akan membuat slide ya untuk membantu kita mempresentasikan satu hal gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba membuat satu presentasi gitu ya, ceritanya yaitu presentasi, saya buka dulu artikelnya. Nah ya, ceritanya saya nanti akan mempresentasikan daftar tempat wisata di Bandung. Nah, kita akan mencoba membuat presentasi ini dengan Microsoft PowerPoint. Nah, sekarang kita buka dulu Microsoft PowerPoint. Kita buka ya, ada di start menu atau di mana ya yang ada. Saya biasa tinggal klik search ya, enaknya Windows 10 itu. Nah, saat kita buka tampilan awal PowerPoint pasti seperti ini gitu ya, dimana ada file-file yang udah pernah kita buka gitu ya. Kalau kita sudah pernah bekerja sebelumnya, ada file yang kita lakukan sebelumnya, kita bisa membukanya lagi. Itu ada tersedia di sebelah kiri sini. Nah, kalau misalnya tidak ada di sini ya, kita bisa klik open other presentation ya. Nah, cari lagi di sini, kemudian cari browse. Nah, carilah di sini. Cuman kita kan mau bikin baru ya. Nah, kalau mau bikin baru, nah kita bisa mengklik blank presentation. Tapi kalau kita klik blank presentation ini, dia pastinya kosong gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sudah ingin template yang oke punya gitu ya, yang tersedia. Nah, Microsoft udah menyediakan ya beberapa template yang bisa kita pakai. Jadi kita udah tinggal input aja judulnya, input aja materinya. Nah, di sini bisa dipilih gitu ya. Ini sebetulnya udah umum ya. Nah, kalaupun pengen yang beda, kalau kita connect internet, sebenarnya kita bisa nyari loh template gratis dari Microsoft itu sendiri. Nah, tinggal kita cari aja di sini, search for online, atau bisa kita cari di bawah sini. Ada yang bisnis, ada yang diagram, ada yang education gitu ya. Ini kita bisa cari di sini. Contoh saya coba cari yang bisnis. Nah, tuh ya, ada beberapa template yang bisa kita pakai gitu kan untuk presentasi kita. Jadi kita nggak usah bingung capek-capek lagi ya. Nah, kita mau coba yang mana ya? Nah, yang simpel-simpel saja ya. Saya coba ini aja ya. Nah, sales pitch. Oke, tinggal klik create. Nah, dia lagi download. Nah, langsung masuk. Nah, ini template-templatenya ini udah tinggal kita edit saja ya. Kalau pakai template langsung kayaknya kurang ini ya. Ya, kita coba yang blanknya saja ya. Nah, bisa juga pakai new ya. Kalau tadi ada yang blank yang putih. Nah, kalau kita ingin mulai baru ya tinggal klik aja ya, ini nih, new. Nah, kemudian ini nih, blank presentation. Nah, kita buat aja dari yang baru ya. Soalnya kalau kita udah pakai yang template yang ada ya, itu nanti keenakan ya. Kita mulai dari awal, sama ibaratkan kayak kita belajar motor gitu ya. Nggak langsung yang otomatis, kita pakai dulu yang manual. Oke, di sini saya sudah tersedia lembar kerja kosong ya. Nah, ini dinamakan lembar kerja kosong, dimana nanti kita membuat presentasi kita itu di sini. Dan ini nanti lembar-lembar kita di sini ada muncul. Kita pengen berapa slide? Ini baru satu slide saja ya untuk tampilan awal depan. Nah, kalau kita nantinya pengen menambahkan beberapa slide, karena kan artikel ini pasti mencakupi beberapa slide ya, otomatis ya harus ditambahkan beberapa slide. Nah, untuk menambahkannya seperti apa? Tinggal kita klik kanan. Nah, kemudian klik new slide.
atau bisa juga yang ini yang atas ya. Nah ini otomatis akan menambahkan slide ya. Nah sekarang ini polos. Nah kalau kita kan tadi bisa menggunakan template ya. Nah template selain kita bisa mengambilnya di depan, kita juga bisa mengambilnya di sini nih, di desain. Nah kita klik desain, ini kita bisa memilih template yang ada juga di sini gitu ya. Tuh sekutunya bisa juga di situ. Nah, otomatis langsung mempengaruhi ke semua slide. Tapi balik lagi ya, kita ingin mencobanya dari awal. Nah kalau kita punya background manual yang lebih unik daripada yang di sini, kita bisa menginputnya gitu dengan mengklik kanan, kemudian format background. Nah nanti muncul nih gitu ya, ada solid file, ada gradient, ada picture, ada pattern, kemudian atau menghilangkan ya. Nah kalau solid di sini dia cuma satu warna aja tuh ya. Kita klik color di sini, kita pilih mau warna apa. Nah ini yang solid, jadi dia masih polos. Nanti kita tinggal tambahin aja pinggir-pinggirnya atau gimana. Jadi solid ini satu warna. Nah kalau gradient dia nanti gradasi gitu ya. Nih ada beberapa pilihan gitu ya, misalnya yang ini tuh jadinya gradasi, kita mau yang ini. Nah nanti pengaturan warnanya kan kita nggak suka hijau ya, tinggal yang di bawah sini. Nah kita klik, nah nanti muncul di sini ada color, kita rubah warnanya menjadi kuning gitu kan, atau merah. Nah bisa ya kalau kita nggak ingin menggunakan template gitu. Bisa juga kita menggunakan picture ya. Picture di sini tekstur yang sudah disediakan ya. Nah kalau kita pengen menggunakan background gambar sendiri yang sudah ada ya, kita bisa menginputnya dari sini, file, klik file. Nah kita cari background yang sudah ada ya. Saya nggak nyimpen foto background banyak ya. Nah, contoh aja ini, insert. Nah otomatis sudah langsung masuk gitu. Oke, kita coba yang polos saja ya. Saya coba cari yang pattern yang ini misalkan. Nah, biar cerah. Gitu ya. Oh, ini yang pattern, sorry. Yang tadi ini tekstur file, yang ini baru pattern. Kalau pattern ya seperti ini. Ya, bisa kita rubah warnanya. Nah, kita coba picture. Tadi ya. Kita carinya yang agak cerah. Nah, agak rumak. Nah, oke, gitu ya. Kalau kita tidak menggunakan template, tapi kita pengen manual, ya seperti itu. Gitu. Oke, kemudian nih, di sini kita sudah bikin nih lembar kerja. Nah, di awalan kan pasti judul ya. Nah, kita input. Di sini daftar tempat wisata di Bandung. Kita coba copy ya, copy, paste. Nah pastenya saya lebih senang pakai yang keep text only ya. Kenapa? Keep text only ini dia sudah menyesuaikan dengan font yang sesuai font yang basicnya dari si PowerPoint-nya. Kalau kita menggunakan yang lain, kadang-kadang dia menyesuaikan dari tulisan di sana gitu ya. Nah ini udah ada di sini, bolehlah ketikkan nama kita, misalnya by siapa gitu ya. Nah misalnya ini nama saya ya gitu. Tapi kita nggak boleh ya, ini udah punya orang, harusnya ini artikel kita yang di copy gitu kan. Tapi kalau bukan artikel kita, jangan-jangan deh ya di sini dituliskan nama kita gitu saat nanti di depan umum. Tapi kalau hanya sebatas tugas sih ya oke lah ya gitu, karena itu sama dengan plagiat. Oke baik, nah sini kan judul, kemudian masuk ke slide
keduanya gitu ya. Sini juga sama, pas kita mau ngasih background, nah gini nih sih, kalau misalnya kita manual ya paling beratnya di situ aja gitu ya. Kita tambahin lagi picture ya, kita cari lagi gitu kan yang unik. Nah sini slide keduanya apa, misalkan di sini kayaknya penjelasan dulu ya. Nah misalnya ini saya copy, paste. Nah di sini sekarang kita misalkan ingin menampilkan tulisan ini aja. Di sini kan ada click to edit title ya. Title ini boleh kita hilangkan saja. Nah ini kan enaknya rata tengah ya, ini kan masih rata kiri. Nah kita pengen tengah-tengah gitu dan tidak ada bullet ya. Nah bullet ini bisa kita hapus. Nah kita tinggal klik di sini, kemudian backspace untuk menghapusnya. Dan kemudian kalau ingin ini tengah-tengah center, kita tinggal masuk lagi ke home. Nah di sini ada menu taskbar ya. Nah menu-menu ini mirip banget kayak Microsoft Word kemarin. Di sini kita bisa memilih font, di sini kita bisa menebalkan atau menipiskan tulisan gitu ya. Nah ini nih untuk rata kiri, tengah, kanan atau rata kiri kanan. Nah di sini ada pilihan lagi add or remove column. Kalau ini kita pengen gini ya, jadi pengen berapa kolom gitu ya, kayak koran kan ada kolom-kolom gitu ya. Nah, kita coba rata tengah. Nah kalau kurang besar ya tinggal kita blok, kita perbesar. Nah bisa pakai ini, bisa kita langsung ketikkan di sini. Oke, gitu ya. Barulah kita masuk ke slide berikutnya. Daftar wisatanya. Misalkan ini kita jadikan judulnya. Nah, gitu ya. Kemudian baru ini isinya. Oke, saya coba tambah satu lagi ya. Nah, oke. Kebun teh suka warna. Nah, segini aja. Ini kan namanya juga buat percobaan ya. Oke, baik. Di sini saya sudah ada materi yang akan kita presentasikan ceritanya nanti ya. Nah, ini kan masih simpel banget, gitu kan. Kalau misalnya kita preview, nih. Nah, untuk mempreview hasil kita, gitu ya, untuk melihat hasil slide-nya bagaimana, kita bisa mengklik di sudut sini, slide show, klik. Nah, ini adalah presentasi kita ceritanya. Tempat wisata di Bandung. Saat kita klik next, nah saat kita klik next, nah sepertinya seperti itu ya. Nah oke. Kalau misalnya mau close, itu tadi saya mengklik escape ya. Escape itu ada di mana? Ada di sudut atas keyboard ya, sudut kiri atas keyboard. Itu ada ESC tulisannya. Nah itu untuk keluar. Oke. Nah sampai sini, ini kan tadi pas saya preview, saya next ini kan masih normal banget ya, cuman geser gitu aja. Nah di sini kita bisa mengeditnya lagi supaya ada animasi. Itu bisa menggunakan transisi. Nah transisi ini apa? Saat kita nanti pindah slide 1 ke slide 2 atau ke slide 3, perpindahannya itu nanti ada animasinya gitu ya. Nah animasinya di sini ada beberapa pilihan ya, ada cut, fade, push gitu ya, wipe, split gitu kan. Nah mana yang mau kita suka?
gitu ya. Saya coba ambil yang push untuk yang awal. Nah, jadi ini nanti dari bawah ke atas. Yang keduanya saya coba misalkan reveal ya. Nah, gitu ya. Yang ketiganya saya coba yang saya ambil lagi yang ini ya, airplane tuh. Jadi kalau saat kita preview, nah itu ya, saya coba dari awal ya. Tuh, ini ke slide 2 nya, ini ke slide 3 nya. Oke, gitu ya. Ini baru efek per slide nya. Kita juga bisa memberikan efek pada tulisannya ya. Contoh yang terakhir ini kan kalau saat dari 3 ke 4 kita preview, nah dia seperti itu kan, tapi pas 4 nah ini simple banget ya, nggak ada perubahan. Nah, bisa kita lakukan untuk tulisannya, misalkan tulisannya nanti ini ancul-anculan atau gimana. Kalau tadi kita mengeditnya di transisi, sekarang kita mengeditnya di animasi. Nah, di animasi ini baru fungsinya untuk memberikan animasi pada teksnya ya, gitu, atau isinya gitu. Kalau tadi slide keseluruhannya, kalau animasi ini untuk isinya. Nah, di animasi ini kita bisa memberikan animasi pada misalkan kebun tehnya. Nah, bisa kita masukkan misalkan plot in untuk yang kebun tehnya. Kita klik kebun tehnya, kemudian kita klik plot in. Nah, otomatis nanti ini. Kemudian yang keduanya saya ingin pakai yang shape. Nah, sehingga tampilannya kalau misalnya nanti kita preview gitu ya, dia seperti ini. Next. Nah, next lagi. Nah, gitu ya. Oke, perlu dicatat saat kita memberikan animasi per satuan tulisan ini kita harus ngurut ya. Misalkan kalau mau awalannya farmhouse yang mau kita beri animasi, yang bawah ini ya. Kalau misalnya kebun teh yang mau kita beri animasi, berarti kita edit dulu yang kebun teh. Nah, pas dari sini barulah masuk ke area keduanya. Gitu ya. Itu perlu diperhatikan supaya apa? Supaya ngurut. Gitu kan. Kalau ingin dua-duanya berbarengan, berarti tadi harusnya dari awal itu kita select dulu keduanya. Select dulu keduanya. Ini karena sudah ada ya. Ini saya matikan dulu. Nah, ini kalau ingin mematikan kita klik saja. Kemudian kita remove saja. None. Nah, gitu ya. Ini juga kita remove dulu none. Nah, pengen dua-duanya langsung muncul berbarengan ya, tinggal ini kita blok. Bentar. Nah, blok dua-duanya sampai terseleksi seperti ini, baru kita beri efek. Nah, jadi dia dua-duanya, ini satu, ini satu gitu ya. Ini kalau kita ingin memberikan animasi. Nah, kita coba lagi ya, yang awal. Nah, ini yang kedua, agak lama ya yang kedua ya. Terus ini yang ketiga, jadi kapal. Nah, ini yang ketiganya. Nah, gitu ya. Nah, tadi kan kayaknya hening banget ya, pengen kita ada suaranya gitu. Nah, ini bisa kita beri suara-suara ya, kan suka ada ya, klik gitu atau boom atau apa. Nah, ini untuk memberikan suaranya ada di nah sini transition. Ini suara slide per slide ya. Saat kita pindah slide nanti dia akan ada suaranya. Nah, di mana nih, kita lihat di pinggir. Nah, itu ya, di sini ada sound ini tinggal kita klik, kita cari mau yang mana nih, misalkan suara kamera ya. Nah, kalau nanti yang ini bukan suara kamera, melainkan suara cache register. Yang ketiganya coba laser.
kita coba lihat ya. Slideshow. Tuh. Oh, ada suara ya. Nah, kalau kita itu ingin menambahkan efek-efek suara. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Dimana di sini ada duration. Duration di sini yaitu untuk durasi dari perpindahannya ya. Durasi efeknya. Kita bisa menyepatkan atau melambatkan. Kalau ini udah ukuran standar. Nah, kemudian ada advanced slide. Advanced slide ini yaitu kalau kita ingin pindah slide berikutnya. Nah, kita mau pakai mouse atau enggak. Kalau on mouse klik, ya kita klik mouse gitu kan. Berarti kita harus mencentang. Tapi kalau ingin tanpa mouse gitu ya, centang ini kita matikan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat otomatis perpindahannya, yaitu dengan after ini. Nah, ini hitungannya per detik ya. Nah, di sini detik. Gitu ya. Per detik, misalnya per 5 detik ya, kita coba yang 5 detik kecepatan. Ini misalkan saya coba lagi yang kedua deh. Yang kedua ini saya pengennya itu 2 detik. Nah, saya ketik 2 gitu kan. Nah, kita coba ya. Ini juga jangan lupa juga kita checklist. Nah, sekarang kita coba. Oke, 1, 2, tekan ya. Langsung dia otomatis. Di sini saya tidak mengetik apapun. Nah, itu kalau kita ingin otomatis. Gitu ya. Nah, tadi saya kelupaan di sini. Saat kita klik efek-efek ini, sebetulnya di sini kita bisa pilih lagi ya efek optionnya itu bagaimana gitu ya. Nah, tuh kalau tadi kalau white kan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, di sini kita bisa milih-milih lagi. Gitu. Itu untuk memberikan efek-efek atau animasi pada slide ya. Nah, kita langsung aja kasih template kali ya biar cantik ya. Oke, kita cari desainnya, kita coba yang mana ya. Tuh, saat kita udah cari template, dia pasti mengikuti gitu ya. Nah, saya yakin pasti teman-teman semua sudah tahu ya. Oke. Nah, ada yang kelupaan ya. Di sini kan tadi kita lihat di artikelnya itu ada foto. Nah, bagaimana nih untuk menyisipkan fotonya? Kita nggak usah download dulu fotonya. Di sini tinggal kita klik kanan, copy image, gitu ya. Kalau misalnya nanti ada tugas ngambil artikel dari luar ya, tinggal kita klik gini aja, nggak usah kita download. Klik copy image. Nah, saat kita masuk ke PowerPoint, sini tinggal kita klik kanan, ambil yang picture. Nah, muncul deh. Ya. Nah, di sini kita bisa hias-hias ya. Saat kita klik tulisan ini, kita bisa geser. Nah, foto-foto ini bisa kita sesuaikan. Gitu. Ya. Ya, tinggal kita hias aja dengan cantik gitu kan. Kita tinggal tambahkan foto-foto lainnya. Nah, tinggal kita insert gitu. Atau kalau kita ingin juga, kita bisa menggunakan ini ya. Kita masuk ke insert. Nah, smart art. Smart art ini di sini kita ada beberapa pilihan gitu ya. Dimana nanti pilihan-pilihan ini umumnya kan PowerPoint itu harusnya poin per poin ya, namanya juga PowerPoint ya. Jadi nggak semuanya kita masukkan tulisannya, tapi poin per poin. Contoh, saya akan buat cerita kebun teh Sukawarna ini poin per poin. Nah, kita bisa menggunakan smart art ini. Contohnya saya ngambil poin per poinnya ini, desainnya seperti ini ya, vertical bullet list. Tinggal kita klik, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini.
gitu ya. Dimana poin per poinnya saat kita lihat di sini kebun teh suka warna ini, di sini wisata alam Bandung beragam sekali. Nah, kebun teh suka warna ini kesimpulannya ini dia ramai katanya, berarti buat aja tempatnya ramai misalkan ya. Nah, ini apa, ini di bawahnya kita bisa menggunakan ininya saja, atau terkadang kan ada satu poin ini ada sub poinnya lagi ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan sub poinnya gitu ya, ramai katanya dengan tempat yang masih sepi. Nah, ramai sampai ya sub poinnya ya. Oke, misalnya ramai dari orang. Nah, yang keduanya, nah misalnya ramainya itu dari orang tua, kemudian juga dari anak-anak, ceritanya gitu ya. Kemudian ada lagi di sini tempatnya adem. Nah, berarti di sini kita tambahkan lagi nih suasana misalkan adem gitu ya. Nah, kalaupun kita nggak mau ada subbab ya, tinggal kita hilangkan saja, ini bisa ya. Nah, tinggal kita klik ke sini, backspace, otomatis seperti ini. Close. Ini kita hapus karena kita nggak pakai. Udah kita buat poin ya, tinggal klik delete, klik delete, nanti hilang. Nah, ini tinggal kita geser. Ini kebesaran ya, bisa kita kecilkan. Nah, ya, bisa kita buat poin per poin ya, bisa kita buat teks, bisa kita buat poin per poin. Nah, cara masukin gambarnya gimana ya, kayak tadi aja ya, kita cari. Nah, kita klik kanan, copy image, paste. Nah, gitu ya. Nah, ini kayaknya sempit banget ya. Kalau kita geserin gini, wah, gepeng, nggak bagus gambarnya ya. Nah, baiknya kita cropping. Nah, untuk mengcropping gambarnya, kita bisa masuk ke format, kemudian masuk ke crop. Nah, ini ada crop nih. Crop ini fungsinya kita bisa memotong gambar. Nah, kita memotong dari area mana? Misalkan dari sini bisa set gitu kan, nanti klik crop, kemudian barulah kita geser. Nah, jadi si gambarnya nggak mempengaruhi kualitas gambarnya itu sendiri ya, gitu. Kalau tadi nggak gepeng, kalau misalnya kita coba tarik-tarik ini itu kan kurang estetik ya. Tapi kalau misalnya kita crop kayak tadi, jadinya masih estetik gitu, gambarnya itu masih benar-benar orisinil gitu. Terserah ya kita mau nge-croppingnya dari mana, tinggal kita klik ini garis hitam ini, geser gitu ya. Bisa juga kita ala-ala seperti ini. Nah, gitu ya, gimana enaknya saja gitu. Nah, jangan salah, foto ini juga bisa kita kasih efek ya. Efeknya di mana? Yang tadi ya, di animation. Klik gambarnya, kemudian kita cari animasinya mau yang seperti apa gitu ya. Nah, gitu ya. Wah, malah kabur gambarnya ya. Nah, ada nih di sini motion pad. Motion pad ini dia geser art atau turn. Nah, kita coba cari misalnya shape, tuh jadi dia muter. Hey, gitu ya. Ini kalau kita ingin membuat PowerPoint yang memang banyak ini ya. Tapi kalau saya sih biasanya kalau membuat presentasi jarang sih pakai animasi gini, males soalnya ya. Yang penting tersampaikan saja materinya. Tapi kalau pengen benar-benar menarik, orang suka melihatnya ya, mau nggak mau kita harus ngabisin waktu buat bikin seperti itu ya. Satu persatu kita klik, satu persatu kita pilih animasi yang cocok itu seperti apa gitu.
Nah, sekarang kita coba masuk ke insert ya. Kita masuk ke insert. Kalau kita masuk ke insert, di insert ini sebetulnya ada beberapa banyak pilihan ya. Kita mau memasukkan apa lagi selain tadi gambar ataupun teks ya. Nah, di sini saya akan mulai dari sudut sini saja. Nah, di sini ada screen recording. Screen recording di sini kita bisa merekam PowerPoint kita ya. Nanti hasilnya sama kayak saya buat video seperti ini, tapi dia khusus untuk ya nantinya ke PowerPoint gitu. Bisa kita save jadi video, bisa gitu ya. Nanti boleh coba di rumah saja. Nah, ini kemudian di sini ada audio. Audio di sini kita bisa menginput audio kita ya. Jadi saat nanti kita slide per slide kita ingin ada audionya, kita bisa menginput audio. Contoh misalkan slide kedua ini saya kasih audio ya. Audionya itu bisa dari PC, bisa dari record kita. Kalau misalnya dari PC kita yang sudah ada, nah kita tinggal klik yang PC, nanti kita tinggal cari formatnya mau MP3 atau MP apa, yang pasti dia suara ya. Nah, karena saya nggak ada nyimpen suara juga, nah kita cobanya yang record audio saya sendiri ya. Klik record audio sendiri, nah nanti formatnya seperti ini. Nah, untuk memulainya ya tinggal kita klik yang titik merah ini. Saya coba ya. Oke, ini tuh ceritanya dia sudah nge-record. Nah, saya ngomong ini ya seperti ini, itu dia sudah nge-record. Nah, coba kita kalau sudah selesai klik yang kotak biru ini. Nah, kalau sudah tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul icon seperti ini. Nah, ini audio kita. Boleh simpan di mana saja ya, sekiranya yang nyaman. Jadi saat kita setel, nah sudah ada suara saya. Tuh kan ya. Jadi ini ada recordan hasil kita. Nah, kalau dosen-dosen lagi presentasi ya, untuk kan sekarang lagi pandemi, nah banyak dosen menggunakan fasilitas seperti ini ya. Itu jadi di record audionya di situ gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita preview ya seperti ini di hasilnya. Kita coba. Gitu kan. Kemudian kita klik next. Nah, klik next lagi. Oh, sorry. Ini ada kesalahan. Harusnya ini saya buat otomatis ya. Kita coba buat otomatis dulu si videonya. Nah, ini kita klik. Nah, saat kita klik ini, di sini ada yang namanya playback. Nah, di playback inilah gitu ya, kita bisa mengatur si audionya ini mau secara otomatis atau pas kita klik. Di sini startnya on click ya. Nah, kalau misalnya pas kebuka slide-nya langsung ada audionya, berarti di sini jangan one click, tapi melainkan dia automatically. Klik automatically. Jadi dia nanti saat masuk ke slide kedua ini otomatis nanti ada audionya gitu ya. Nah, kemudian ini juga kita set di play in background gitu ya. Nah, kita coba lihat. Nah, di slide kedua kan ya. Kan ya. Ini tadi pas slide kedua tiba-tiba langsung muncul ke slide ketiga ya, karena slide kedua tadi kita settingnya cuma 2 detiknya, otomatis langsung berpindah gitu ya. Harusnya tadi dimatikan dulu. Nah gitu teman-teman semua. Nah, setelah dari audio, di sini ada video. Kita pun bisa menyisipkan video ya. Soalnya Farmhouse Lembang ini kita nggak mau yang foto, tapi inginnya video. Bisa kita sisipkan di sini. Bisa dia online, bisa dia juga video on my PC. Kalau video on my PC ya berarti harus ada video di PC kita ya. Tapi kalau misalnya kita online pun bisa. Ini misalkan kita ganti jangan foto, tapi kita coba dengan menggunakan video. Nah, videonya kita coba cari my PC ya. Tuh
ada nggak ya? Ya, coba-coba saja ya, karena saya tidak menyediakan, saya lupa. Jadi nanti di sini muncul video, prinsipnya sama kayak audio gitu ya. Nanti kita bisa setting langsung dia automatically, atau langsung nanti secara kita klik mouse gitu. Ini seputaran media. Kemudian ada simbol ini kalau kita ada ya, kayaknya kita nggak pakai ini ya. Nah, jadi kita lewat aja gitu ya. Kemudian ada objek. Nah, objek di sini misalkan kita menginginkan ya membuka objek lainnya selain dia gambar atau musik tadi ya, suara tadi, tapi merupakan file yang nantinya kita buka. Nah, ini objek gitu ya. Slide number. Nah, kita pun bisa langsung lompat-lompat per slide ya gitu. Kalau saya sih biasanya tidak menggunakan ini. Nah, nanti kita akan mengenal yang namanya hyperlink. Nah, ini kita lewat saja lah. Nah, boleh dicoba, panjangan soalnya kalau kita bahas semuanya. Nanti yang kurang-kurangnya secara penasaran, silahkan isi aja kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita coba ke yang hyperlinknya aja. Nah, ini juga sangat banyak orang pakai ya. Hyperlink di sini nanti untuk pas kita klik itu nanti dia pindah langsung kemana, misalkan ya, saya tadinya di sini slide 1 gitu kan. Kalau kita klik next, ini kan langsung ke slide 2, langsung ke slide 3. Nah, di sini saya bisa aja ya, saat kita klik next, pengen dari slide 1 ini bisa kita lompat ke slide 4. Nah, itu dengan apa? Dengan hyperlink tadi ini gitu ya. Gitu. Oke, kita coba. Nah, hyperlink ini dia bisa teks yang kita hyperlinkkan gitu ya. Bisa juga kita menggunakan tombol, kita bikin tombol. Nah, dari mana? Dari shape ini. Shape ini kan ada berbagai macam gambar ya yang bisa kita pilih. Di bawahnya ada action button gitu ya. Action button di sini nih kayak ada previous ya, ada next gitu kan. Bisa kita gunakan, ada home. Nah, kalau misalnya saya coba tombol home, saya coba tempel di sini. Nah, muncul kan. Di sini dia sudah hyperlink ke first slide ya. Dia udah otomatis. Apply aja. Nah, jadi kalau saya preview gitu kan. Nah, sini kita kecepatan ini gara-gara ini ya. Saya matikan dulu deh. Matikan dulu, dia tadi di anime, bukan transisi ya ini. Nah, ini matikan aja dulu. Oke, jadi saat kita preview, nah saya pencet tombol home ini, dia langsung ke home gitu ya, langsung ke home. Nah, kalau manualnya juga udah ada ya, bisa aja seperti ini. Shape, misalnya cari kotak biasa, kita kali bikin kotak di sini. Nah, di sini kita tadi ya manfaatkan yang hyperlink tadi. Klik hyperlink. Nah, kalau ingin slide by slide, berarti kita ambilnya itu ini nih, place in this document. Kalau misalnya masuk ke first slide ya ini ya. Tapi ini kan di first slide. Kita tadinya pengen langsung ke slide 4. Ya, langsung aja kita klik yang slide 4. Oke. Otomatis saat kita preview, nah kita klik tombol kotak ini, dia langsung ke slide 4 tadi ya gitu. Itu hyperlink. Nah, hyperlink di sini juga bukan hanya untuk di satu area file ini. Kalau misalnya kita ingin masuk ke area sini tadi, kita misalnya presentasi kita nggak hanya di PowerPoint tapi ada ke file luarnya juga. Nah, ini tinggal kita rubah lagi aja. Tinggal kita klik ini lagi, tinggal klik hyperlinknya. Kalau tadinya dia di 4, kita pilih yang ini nih ya, existing file or web page ya. Di sini kita tulis addressnya itu ya, kita kopikan saja address ini, kita copy,
paste di PowerPoint-nya. Nah, tinggal klik OK. Otomatis saat kita ini preview, kemudian kita klik kotak ini, langsung kita dibawa ke internet yang tadi kita buka. Nah, tuh. Jadi kita presentasi seperti itu. Bisa ke yang tadi internet tadi, bisa juga kita membuka file yang ada di komputer kita. Ya, bedanya kita masuk lagi ke hyperlink. Bukan address ini yang kita ketikkan, ini kita remove. Sorry. Ini kita remove, tadi udah hilang. Nah, di sini kita cari ya file mana yang mau kita buka. Gitu ya. Ya ini misalkan saya buka ini ya, hasil scanan 3 sertifikat punya saya. Nah, tinggal kita klik file yang mau kita buka ke mana, kemudian kita klik OK. Nah, jadi pas kita preview, saya klik kotak ini, langsung kalau muncul seperti ini, tinggal klik yes. Nah, maka dia akan membuka file. Nah, ini ya, file yang tadi kita arahkan, gitu. Dengan catatan, file yang kita hyperlinkkan itu dia masih satu kesatuan foldernya ya. Duh, masih ada suara. Nah, jadi dengan catatan filenya itu jangan sampai kita lagi ngedit di rumah gitu ya, pas kita input hyperlinkkan, filenya itu masih di komputer rumah, bukan di flash disk. Jadi saat kita ngedit, usahakan saat kita menginput ke PowerPoint, file yang di hyperlinkkan itu juga ke bawah di flash disk. Jadi udah di set dulu, kita taruh dulu filenya di flash disk, baru kita edit, masukkan. Kalau nggak seperti itu, biasanya nanti nggak muncul. Nah, sama dengan halnya video tadi ya. Video tadi juga pas kita insert, atau suara tadi juga kita pas insert, usahakan saat kita memilih menginsertnya itu, si filenya itu udah ada di flash disk yang kita siapkan untuk presentasi. Gitu ya. Nah, itu mengenai dari insert atau hyperlinknya. Di sini sebetulnya kita bisa input picture ya, ada banyak hal, boleh di searching ya. Ini kalau saya bahas semuanya di sini, ini lumayan juga durasinya, gitu ya. Jadi kembali lagi, saya tunggu aja nanti ya pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti saya coba buat lagi video sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi menyimpan ya. Nah, di sini ada file di sini kan ada beberapa menu. Nah, di sini ada menu menyimpan, gitu ya. Nah, untuk menyimpannya di sini saya akan bahas. Kita kan sudah pasti tahu ya, menyimpannya itu bisa save atau save as. Kalau save dia langsung menyimpan sesuai dengan nama file kita yang sudah kita siapkan. Tapi kalau save as langsung menunjukkan kita mau nge-save di mana, gitu ya. Kita coba klik browse. Nah, di sini akan muncul kotak save as seperti ini. Nah, ini nggak usah saya bahas lagi panjang lebar, pasti sudah tahu. Saya akan bahas di save as type-nya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Umumnya kalau kita nge-save PowerPoint pasti ambilnya yang ini, PowerPoint Presentation, gitu ya. Dia nanti berbentuk file PowerPoint, dimana nanti file PowerPoint-nya ini kita buka itu tampilannya ya seperti ini. Nah, pas kita presentasi barulah kita klik ini, gitu kan. Nah, itu untuk yang PowerPoint. Bisa juga kita edit kembali ya. Tapi ada juga yang saat kita save dia langsung nampil full slide, gitu ya, dan nggak bisa kita edit lagi. Nah, itu dimana itu kita kalau mau seperti itu, kita save-nya itu ambil yang PowerPoint show, gitu ya. Saat kita klik PowerPoint show, gitu ya, saya coba langsung save. Saya di save-nya itu di dokumen ya, save. Nah, saya coba buka dokumen saya, nanti dia hasilnya seperti ini. Saat kita klik langsung 2 kali, klik. Nah, tanpa babi bu lagi dia langsung nampil seperti ini ya, tanpa masuk dulu ke Microsoft PowerPoint-nya.
gitu ya. Nah pas kita escape dia hilang filenya, dia nggak nge-save ya gitu. Oke, saya satu persatu aja ya biar enak ya. Itu tadi yang PowerPoint show. Oke, di yang lainnya kita abaikan. Pasti yang biasa kita gunakan adalah ini gitu ya. Ini kalau kita yang real punya kita sendiri. Nah di sini ada PowerPoint 97 sampai 2003. Ini takutnya kalau kita ingin membukanya di laptop jadul gitu ya, yang PowerPointnya masih 2003 ke bawah, berarti kita harus nge-save-nya itu yang PowerPoint 97 2003 presentation gitu ya. Nggak bisa kita menggunakan yang ini. Kenapa? Mereka pasti nggak akan bisa buka. Nah tapi kelemahannya kalau kita save ini ya ada beberapa animasi yang hilang ya kan, karena yang jadul itu kadang nggak support gitu ya. Nah kemudian ada PDF. Nah yang ini kalau kita misalkan ingin nge-save-nya itu format PDF ya. Kemudian ini kalau ingin kita buat template ya, jadi kalau misalnya nanti kita pengen menggunakan template yang udah kita desain sendiri ya, tinggal kita klik PowerPoint template. Ini sebetulnya nggak begitu jauh dengan ini juga ya. Nah kemudian ini abaikan. Ini tadi sudah kita bahas. Ini juga abaikan. Nah ini nih MPEG video. Kalau kita tadi sudah membuat screen record ya, atau slide kita ingin dibuat jadi video, itu bisa ya. Nah kita tinggal save video, nanti dia otomatis formatnya menjadi MP4. Nah ini abaikan. Nah paling ini nih, ini JPEG. Ini kalau ingin kita jadinya formatnya JPEG gitu ya, dan seterusnya. Boleh dicoba-coba lagi gitu ya. Ini kalau kita ingin nge-save gitu ya, saya nge-save-nya yang PowerPoint biasa saja, klik save gitu ya. Nah sebetulnya kalau ingin mem-PDF kan juga ada di ekspor ya. Saya nggak tahu ini, padahal di sini juga ada, tapi Microsoft bikin juga di sininya gitu. Oke, kayaknya cukup dulu ya untuk Microsoft PowerPoint gitu ya. Yang balik lagi, kalau bisa ada yang ditanyakan, isi aja kolom komen di bawahnya ya. Nanti akan saya buatkan video lagi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Maka untuk hari ini saya tutup aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan.